So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Juli tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini bakal ada terus setiap awal bulannya buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan Juli ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Juli ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil atau dari rentang harga 1 sampai 1,5 juta. Rekomendasiku ini ada 4 ya. Pertama ada Itel S23. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp1.229.000. Chipsetnya ini lumayan kencang, pakai Union SoC T606, storage lega di 128GB, baterai jumbo 5000 mAh dan punya layar yang besar 6,6 inci dengan refresh rate yang ada di 90Hz. Terus yang kedua ini ada Itel P55. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.411.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang, pakai Union SoC T606 juga. Storage-nya lega di 8/128GB, layar 90Hz dan baterainya ini gede di 5000 mAh. Terus yang ketiga ini ada Poco C65. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.419.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G85, storage-nya di 6/128GB, baterainya gede dan kameranya ini punya resolusi 50MP. Terus yang terakhir ini ada Poco M5 yang varian 4/64GB yang harga termurahnya pas aku cari ini ada di Rp1.450.000. Nah, HP ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99 ya, mantap ya. Terus RAM-nya ini ada di 4GB dan internalnya ada di 64GB. Terus baterai ini juga gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18W yang bikin HP ini tuh menarik buat kategori 1 jutaan kecil. Nah, dari keempatnya aku tuh paling suka sama Poco M5 karena tentunya dia punya chipset yang lebih kencang ketimbang yang lainnya. Tapi perlu diperhatiin juga kalau Poco M5 ini tuh punya kapasitas RAM 4GB aja ya, jadi nggak ada pilihan yang lebih tinggi. Oke, next lanjut buat kelas harga 1 jutaan besar atau 1,5 sampai di bawah 2 juta. Kandidatnya ini cuma 2 aja. Pertama ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.735.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Storage-nya super lega di 8/128GB, layar 120Hz dan udah super gyro hardware. Ya ini udah cukup enak lah buat diajak main game. Terus yang kedua ini ada Redmi 13. Chipsetnya sendiri pakai Helio G91 Ultra. Storage-nya cukup lega di 8/128GB, baterainya 5030 mAh, ngecas kenceng di 33W dan punya kamera 108MP yang buat di kelasnya ini udah mumpuni. Nah, di antara keduanya tadi aku tuh lebih suka sama Itel RS4 ya. Selain chipsetnya yang kencang, storage-nya ini juga lega, jadi ya enak buat dipakai main game. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau dari rentang harga 2 juta sampai 2,5 juta, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ada Infinix Hot 40 Pro, buat harganya sendiri ini ada di 2 juta pas. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256GB, baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya ini udah 120Hz. Terus yang kedua ini ada Samsung Galaxy M15 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.365.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6100 Plus. Storage-nya di 6/128GB, baterai jumbo 6000 mAh dan kameranya punya kualitas yang cakep buat di kelasnya. Terus yang ketiga ada Tecnopova 5 Pro. Harga HP ini ada di Rp2.349.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6080. Storage-nya lega di 8/256GB, baterai 5000 mAh, speed ngecas di 68W dan punya kamera beresolusi 50MP. Dan yang keempat ini ada Infinix Note 40. Harga termurahnya ini ada di Rp2.401.000. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Baterainya gede, ngecasnya kencang, support wireless charger dan di paket pembeliannya ini juga dapat. Nah, di antara keempatnya aku tuh paling suka sama Samsung Galaxy M15 5G ya. Performanya cakep, udah 5G, layarnya AMOLED dan ini Samsung yang update-nya ini bisa sampai 4 tahun. Ya, serius, ini 4 tahun buat update-nya. Jadi nggak ada lawan. Oke, next buat harga 2 jutaan gede atau yang di kelas harga 2,5 sampai harga 3 juta, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ada Tecno Spark 20 Pro Plus. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di 2,5 juta pas. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Storage-nya lega di 8/256GB dan punya layar lengkung AMOLED 120Hz. Dan yang kedua ini ada Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.771.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Storage-nya lega di 8
8/256 GB, baterai gede 5000 mAh, ngecas kencang di 67 watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantap banget buat jepretannya. Terus yang ketiga ini ada Tecno Pova 6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp2.611.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Nah, dari ketiganya aku tuh lebih suka sama Poco M6 Pro ya. Secara performa ini sebenarnya mirip-mirip aja sama yang lainnya, cuma aku tuh lebih suka sama HyperOS ketimbang HiOS-nya Tecno. Ya ini masalah selera aja. Oke, next buat harga 3 jutaan pilihannya ini ada 4. Pertama itu ada iQOO Z9X. Harga HP ini itu ada di 3 juta pas. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Pilihan storage-nya gede, terus baterainya badak di 6000 mAh dan speed ngecasnya juga kencang di 44 watt. Yang kedua ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.582.000. Chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 7020, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Terus yang ketiga ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.782.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2 ya. Storage-nya lega banget di 12/256 GB. Baterainya gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS, layar AMOLED 120Hz, fingerprint juga udah di dalam layar, dan ini cakep lah buat kalian nyari HP di bawah 4 jutaan. Nah, dari ketiganya, aku tuh paling suka sama iQOO Z9X ya. HP ini tuh masih fresh, chipsetnya ya meskipun seri 6, tapi ini kencang dan udah 5G juga. Oke, lanjut ke harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ada iQOO Z9. Harganya ini pas ada di 4 juta ya. Buat chipset sendiri ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage dengan pilihan yang lega, terus baterainya 6000 mAh dan speed ngecasnya ada di 80 watt. Yang kedua ini HP kencang juga yaitu Infinix GT20 Pro. HP ini harganya ada di Rp4.059.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage-nya di 8/256 GB, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 45 watt. Buat yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A35. HP ini harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp4.427.000. Chipset pakai Exynos 1380, layarnya cakep, kamera cakep, dan yang pastinya update-nya ini masih panjang ya, bisa sampai 4 tahunan dari sekarang. Dan yang keempat ini ada Vivo V30. Harga HP ini yang termurah aku temuin ada di Rp4.945.000. HP ini sebenarnya bagus ya, layarnya cakep, curve, Super AMOLED 120Hz, kameranya ini juga cakep-cakep, chipsetnya lumayan gebut dan enak buat dipakai main game. Cuma ada satu kekurangan aja yaitu speakernya yang masih mono. Nah, dari 4 HP tadi, aku tuh paling suka sama iQOO Z9 ya. Harganya cuma 4 juta pas aja, dan chipsetnya ini kenceng, baterainya badak, kameranya juga masih lumayan oke lah buat di kelasnya. Oke, next buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ini ada Poco F6 yang sebentar lagi mau rilis. Aku sendiri belum tahu harga pastinya ya, cuma dapat bocoran kalau harganya ini ada di 5 jutaan. Chipsetnya ini kencang, pakai Snapdragon 8S Gen 3, layarnya cakep, kameranya juga cakep, pantas lah HP ini disebut sebagai flagship killer. Terus yang kedua ada Poco X6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ya, itu ada di 5,1 juta ya. Chipsetnya ini pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512 GB, terus buat layar ini AMOLED 1,5K 120Hz, terus fingerprintnya udah under display, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, dan kameranya 64 megapiksel OIS yang hasilnya cakep. Terus yang ketiga ini masih dari Poco lagi yaitu Poco F5. Meskipun udah ada penerusnya tapi ini masih HP yang cakep ya, dan buat dipilih ya ini masih oke. Chipsetnya pakai Snapdragon 17 Gen 2. Ini chipset kencang yang setara sama seri 8-nya Snapdragon ya. Untuk RAM-nya sendiri dia lega di 8 GB dan internalnya ada di 256 GB. Terus buat layar udah AMOLED 120Hz dan baterainya ini juga jumbo di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Terus yang keempat ini ada Samsung Galaxy A55. Harga HP ini ada di Rp5.177.000. Chipsetnya pakai Exynos 1480, storage lega di 8/256 GB, terus layarnya cakep, kameranya juga cakep, paket lengkap lah buat HP mid-range harga 5 jutaan. Nah, dari keempatnya tadi aku tuh paling suka sama Poco F6 ya. Meskipun belum tahu harga pastinya, tapi aku yakin flagship killer yang satu ini bakal jadi gorengan. Oke, next buat harga 6 jutaan, kandidatnya ini ada 2. Pertama ada Samsung Galaxy S23 FE. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp6.693.000. Buat chipset ini pakai Exynos 2200, terus layarnya pakai Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate 120Hz. Dan buat kamera ini ada 3 yang punya konsistensi gambar yang bagus nih, berasa banget kelas flagshipnya di kameranya ini. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 13T yang ya harga termurahnya ini ada di 6,8 juta. Ini HP monster ya, chipsetnya sendiri pakai Dimensity 8200 Ultra, storage-nya super lega, layar cakep, terus kamera
kameranya juga ada 3 yang kepake semua. Dari keduanya, aku tuh paling suka sama Xiaomi 13T ya. Dia tuh lebih powerful dan nggak kalah cakep juga di bagian kameranya. Oke, next buat harga 7 jutaan ini cuma satu, yaitu adalah Vivo V30 Pro. Ya, HP ini harga termurahnya itu ada di Rp7.468.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200, desainnya cakep, layarnya juga cakep, dan yang pasti kameranya ini luar biasa cakep ya. Plus ada tambahan Aura Light yang bikin hasil foto di kondisi gelap ini juga bukan masalah buat kalian. Buat harga 8-9 jutaan, sayangnya ini masih belum ada lagi yang menarik. Jadi langsung aja kita lompat ke harga 10 juta plus, itu ada iQOO 12 dengan harga 11 juta buat harga termurahnya. Ini HP kenceng yang bener-bener menarik buat kalian yang doyan main game. Aku udah cobain pakai HP ini dan beneran puas ya sama performanya yang super duper kenceng. Oh ya, kamera belakangnya ini juga lumayan cakep buat ukuran HP belasan juta. Untuk produk yang fokusnya ini lebih ke performa, tapi sayang buat kamera depan ini biasa aja. Terus abis itu ada Xiaomi 14, ini HP yang harganya juga 11 juta. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, terus bodinya termasuk mungil, kameranya cakep, layar cakep, paling kurangnya ada di daya tahan baterainya aja sih. 4600 mAh-nya ini kerasa boros kalau dipakai main game. Terus habis itu ada Samsung S series, yaitu mulai dari S24 reguler, S24 Plus sampai S24 Ultra. Ini semua ya bagus-bagus ya, sesuaiin aja sama budget dan fungsi. Aku sendiri pernah pakai S24 reguler dan seneng ya sama bodinya yang mungil. Layarnya ini sih 6,2 inci tapi performanya tetap kencang, terus kameranya juga bisa banget jadi andalan. Kalau disuruh milih dari semuanya, aku bakal pilih S24 reguler atau Xiaomi 14. Di harga segini itu udah main rasa ya, karena ya aku suka sama HP compact, jadi aku pilih yang compact-compact aja. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Juli ini. Kita balik lagi di awal bulan depan, semoga aja beberapa list itu udah ada yang berbeda. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.